Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video. Adapun materi dalam video saya yaitu tentang unsur budaya dan Wonderful Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Agus Lesmana Putra. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Putaran Singaraja. Dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memperkenalkan budaya dan juga objek wisata Indonesia, khususnya di Bali. Dan sekaligus juga untuk memenuhi penilaian akhir dari mata kuliah seni budaya yang diampu oleh Ibu Wayan Juli Artiningsih. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu mengenai arti budaya. Di sini ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai budaya. Yang pertama yaitu ada Konjananingrat yang menyatakan budaya yang merupakan semua sistem ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim bagi manusia dengan cara belajar. Kemudian yang kedua ada Rob Linton yang memberikan definisi budaya sebagai segala bentuk pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat di mana hal tersebut dimiliki serta diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-menurun. Kemudian yang ketiga ada Herskovits yang menyatakan budaya sebagai sesuatu yang sifatnya turun-menurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut sebagai super organik. Dari definisi dari beberapa ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa secara umum budaya merupakan suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang dikembangkan dan juga diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Materi selanjutnya mengenai unsur budaya. Menurut Konjananingrat, ada 7 unsur utama dalam budaya. Pertama adalah unsur bahasa. Secara umum bahasa terdapat 2 tipe, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa sendiri merupakan wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi, baik secara tulisan, lisan maupun menggunakan bahasa isyarat. Bahasa berfungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat berekspresi, 2. Sebagai alat berkomunikasi, dan yang ketiga sebagai alat yang digunakan untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Unsur yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekitarnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora, fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia dan tubuh manusia. Unsur yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi, perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan, dan perkumpulan. Unsur selanjutnya yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian, perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan. Dan juga alat-alat transportasi. Teknologi yang berkembang di masyarakat dan berfungsi sebagai peralatan dan perlengkapan hidup diantaranya sebagai berikut. Alat-alat produksi senjata, wadah, alat menyalakan api, makanan, pakaian, tempat berlindung, dan alat-alat transportasi. Unsur yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi berburu, bercocok tanam, mengumpulkan makanan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan lainnya. Unsur yang keenam yaitu sistem religi. Sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Unsur yang terakhir yaitu unsur yang ketujuh adalah unsur kesenian. Secara sederhana, kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat dari manusia terhadap keindahan bentuk yang beraneka ragam yang timbul dari permainan imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia itu sendiri.
Secara garis besar, kita dapat memetakan kesenian dalam 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Indonesia memiliki budaya-budaya yang luar biasa dan unik. Salah satunya adalah budaya di daerah Bali. Bali merupakan tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan, bukan karena objek wisatanya atau pemandangan atau keindahan alamnya, juga dikarenakan karena budayanya sendiri. Bali memiliki sejumlah budaya yang unik yang diwariskan secara temurun-menurun dari leluhur yang hingga kini berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Salah satu budaya unik di Bali adalah Megibung Karangasem. Megibung Karangasem adalah tradisi atau budaya makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Karangasem, Bali. Masyarakat berkumpul, duduk bersama, sambil berbagi makanan. Tradisi ini bisa dikenal di beberapa wilayah dengan sebutan bancakan. Biasanya, Megibung dilakukan usai melaksanakan upacara adat atau hajatan. Masyarakat Karangasem akan duduk bersila bersama, membentuk sebuah pola lingkaran. Di tengah lingkaran terdapat nasi berserta lauk-lauk yang sudah disiapkan dan juga sudah dihidangkan. Makanan-makanan tersebut akan dihidangkan di dalam satu wadah besar atau nampan yang beralaskan daun pisang. Tidak hanya kenyang yang didapatkan oleh masyarakat Bali, namun sembari makan, masyarakat Bali juga bisa saling bertukar pola pikiran, bercanda, atau hanya sekedar berbicara atau berkomunikasi. Budaya ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat Bali, khususnya di Karangasem saat selesai melaksanakan upacara keagamaan atau hajatan. Tidak hanya budaya yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia juga memiliki begitu banyak objek wisata atau tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satu objek wisata atau tempat wisata baru yang ada di Bali yang saat ini sangat terkenal adalah air terjun Kanto Lampu atau Kanto Lampu Waterfall. Air terjun Kanto Lampu merupakan air terjun berundak yang mengalirkan air dari ketinggian sekitar 15 meter. Karena berundak inilah mengakibatkan air yang ditimbulkan tidak begitu deras. Air yang jatuh melalui tebing batu hitam dengan hiasan tumbuhan hijau di sekitarnya akan membuat suasana lebih hijau dan lebih asri dan juga lebih sejuk. Lokasi air terjun Kanto Lampu atau Kanto Lampu Waterfall berada di Banjar Kelot, Kangin, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Bali. Untuk jam operasional dari air terjun Kanto Lampu akan dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga pukul setengah 6 sore. Ketika wisatawan berkunjung ke tempat ini, maka wisatawan akan dikenakan tiket masuk sekitar 20.000 per orang. Air terjun Kanto Lampu sangat diminati oleh para wisatawan saat ini dikarenakan air terjun ini memiliki spot-spot foto yang sangat menarik dan juga didukung dengan keindahan alam, sehingga foto-foto yang dihasilkan atau yang diabadikan oleh para wisatawan akan sangat menarik.